5, 4, 3, 2, 1, 0. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita masih belajar di tema 7, kebersamaan, subtema 4, kebersamaan di tempat wisata, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Kebersamaan di tempat wisata. Seluruh daerah di Indonesia itu memiliki tempat wisata adik-adik. Minggu ini Siti dan teman-teman akan mengenal tempat wisata. Salah satu tempat wisata yang menarik adalah kebun binatang. Nah, di kebun binatang siswa dapat melihat lebih dekat binatang yang mereka sukai. Adik-adik, karena subtema ini adalah kebersamaan di tempat wisata, otomatis dalam pembelajaran subtema 4 ini kita belajar tentang kebersamaan di tempat wisata. Ini adalah patung atau tugu yang berada di kota mana? Siapa yang tahu nih adik-adik? Nah, apakah kalian pernah mendengar tentang kota Surabaya? Ya, ini adalah ikon dari kota Surabaya adik-adik. Kota Surabaya itu dilambangkan dengan patung hiu dan buaya. Nah, ada dongeng nih tentang asal-usul kota Surabaya. Mari kita simak bersama-sama dongeng berikut ini. Asal-usul kota Surabaya. Dahulu di lautan luas sering terjadi perkelahian antara ikan hiu sura dengan buaya adik-adik. Nah, mereka itu berkelahi hanya karena berebut mangsa adik-adik. Mereka ingin berebut mangsa dan berebut daerah kekuasaan. Jadi mereka itu bertengkar. Nah, di sini keduanya itu sama-sama kuat. Mereka sama-sama tangkas, sama-sama cerdik, dan sama-sama ganas adik-adik. Nah, mereka juga sama-sama rakusnya. Sudah berkali-kali mereka itu berkelahi, namun belum pernah ada yang menang ataupun yang kalah. Akhirnya mereka mengadakan kesepakatan. Aku bosan terus-menerus berkelahi denganmu buaya, kata Sura si hiu. Aku juga Sura, apa yang harus kita lakukan agar kita tidak lagi berkelahi? Jawab buaya. Untuk mencegah perkelahian di antara kita, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi 2. Aku berkuasa sepenuhnya di dalam air dan harus mencari mangsa di dalam air. Sedangkan kamu berkuasa di daratan dan mangsamu harus yang berada di daratan. Sebagai batas antara daratan dan air, kita tentukan batasnya, yaitu tempat yang dicapai oleh air laut pada waktu pasang surut. Usul dari si Sura hiu. Baik, aku setuju gagasanmu itu, kata buaya. Dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan, maka tidak ada lagi perkelahian antara Sura dan buaya adik-adik. Keduanya telah sepakat untuk menghormati wilayah masing-masing. Namun pada suatu hari, ikan hiu sura ini mencari mangsa di sungai. Hal ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar buaya tidak mengetahui. Mula-mula hal ini memang tidak ketahuan. Tetapi pada suatu hari, buaya memergoki perbuatan ikan hiu sura ini. Tentu saja buaya sangat marah melihat hiu sura melanggar janjinya. Hei Sura, mengapa kamu melanggar peraturan yang telah kita sepakati berdua? Mengapa kamu berani memasuki sungai yang merupakan wilayah kekuasaanku? Si buaya marah adik-adik. Aku melanggar kesepakatan. Bukankah sungai ini berair? Bukankah aku sudah bilang bahwa aku adalah penguasa di air? Jawab ikan hiu sura.
Apa? Sungai itu tempatnya di darat, sedangkan daerah kekuasaanmu ada di laut. Berarti sungai itu adalah daerah kekuasaanku. Ini si buaya semakin marah adik-adik. Tidak bisa. Aku kan tidak pernah bilang kalau di air itu hanya di laut, tetapi juga air sungai. Jawab si hiu sura. Kau sengaja mencari gara-gara ya Sura? Ini teriaknya, bentaknya si buaya adik-adik. Tidak, kukira alasanku cukup kuat dan aku memang di pihak yang benar. Jadi si Sura ini membela dirinya adik-adik. Kau sengaja mengakaliku. Aku tidak sebodoh yang kau kira. Jawab si buaya. Aku tidak peduli kau bodoh atau pintar. Yang penting air sungai dan air laut adalah kekuasaanku. Jawab si Sura dengan sombongnya adik-adik. Nah adik-adik, karena tidak ada yang mau mengalah, maka pertempuran sengit antara ikan hiu sura dan buaya terjadi lagi. Nah pertarungan kali ini semakin seru dan dahsyat. Buaya mendapat gigitan ikan hiu. Ikan hiu sura ini di pangkal ekornya sebelah kanan. Selanjutnya ekor itu terpaksa selalu membengkok ke kiri adik-adik. Nah sementara ikan sura juga tergigit ekornya hingga hampir putus. Lalu ikan sura kembali ke lautan. Buaya puas telah mempertahankan daerahnya. Nah pertarungan antara ikan hiu yang bernama Sura dan buaya ini sangat berkesan di hati masyarakat Surabaya. Oleh karena itu nama Surabaya selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa ini. Nah dari peristiwa inilah kemudian dibuat lambang kota Surabaya, yaitu patung ikan sura dan buaya. Ini patungnya adik-adik yang ada di kota Surabaya. Adik-adik, jadi Surabaya itu berasal dari dua kata, yaitu sura dan buaya. Nah, sura tadi itu artinya adalah ikan hiu. Adik-adik, mengapa sura dan buaya tadi selalu bertengkar? Nah, sura dan buaya tadi selalu bertengkar karena mereka berebut wilayah kekuasaan dan berebut mangsa adik-adik. Jadi mereka selalu bertengkar. Bagaimana cara mereka menyelesaikan perselisihan mereka? Nah, mereka membagi wilayah kekuasaan itu menjadi dua bagian yang sama besar. Wilayah laut atau air bagi sura, sedangkan wilayah darat itu bagiannya buaya. Mengapa buaya sangat marah kepada sura setelah perjanjian mereka? Nah, buaya marah karena sura itu melanggar janji mencari makan di sungai. Nah, sungai itu di daratan adik-adik, tempat kekuasaan dari buaya. Kisah sura dan buaya itu sering dikaitkan dengan asal-usul kota. Ya, dikaitkan dengan asal-usul kota Surabaya. Bagaimana pendapatmu agar kita bisa hidup bersama adik-adik? Nah, kita bisa hidup bersama kalau kita itu saling menghargai, jujur, dan rukun.